Halo, kami dari kelompok 6. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil dari studi paper kami yang bertemakan Modeling of Geothermal System at Sibayak Field using TOT2 and iTOT2 Simulator. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Saya Arnold Desmond Simanulang, NIM 038. Saya Dewi Deborah dengan NIM 068. Saya Amelia Putri dengan akhiran NIM 002. Saya Aka Karisma dengan NIM 022. Saya Muhammad Arazi dengan NIM 052. Saya Madir Muhammad Rehan dengan NIM 86. Berikut merupakan outline dari hasil presentasi kami. Berikut merupakan latar belakang dari makalah ini yang dimana terletak di lapangan Sibayak, Sumatera Utara, yang cukup memiliki potensi besar sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan. Penggunaan energi panas bumi ini membutuhkan manajemen yang efektif untuk menjaga keseimbangan sistem, terutama karena eksploitasi dapat mengakibatkan perubahan fisik dalam reservoir seperti penurunan tekanan dan volume fluida. Oleh karena itu, pentingnya untuk memahami karakteristik sistem geothermal, termasuk lokasi sumber panas, distribusi temperatur, dan kondisi reservoir. Pemodelan dilakukan dengan menggunakan simulator TOT2 untuk analisis maju dan analisis iTOT2 untuk inversi, untuk menentukan kondisi natural state yang sesuai dengan data lapangan. Oke, ini lokasi dan geologi regional dari lapangan panas bumi Sibayak. Jadi lapangan panas bumi ini terletak di Brastagi, Sumatera Utara, tepatnya di kaki Gunung Sibayak. Nah, lapangan geothermal ini tuh wilayah vulkan aktif yang sekelilingnya itu dikelilingi oleh Gunung Pintau di utara, Gunung Praktekan dan Gunung Sipulanangin di timur, lalu Gunung Singkup di selatan. Daerah ini juga merupakan lokasi utara dari sesar besar Sumatera. Jadi geologi regional lapangan panas bumi Sibayak ini terdiri dari formasi batuan sedimen berumur pratersier sampai tersier yang berada pada lapisan bawah, serta lapisan batuan buku yang melapisi batuan sedimen secara unconformity. Lapisan batuan sedimen tidak terlihat di permukaan, namun data sumber menunjukkan keberadaan lapisan ini pada kedalaman sekitar 1150 meter dari permukaan. Formasi ini juga terdiri dari sandstone, shale, dan limestone yang diduga merupakan zona reservoir karena terdapat circulation loose zone di dalamnya. Lapisan batuan buku terbentuk dari beberapa letusan pada zaman kuarter. Pada kuarter awal terbentuk kaldera besar karena letusan Gunung Singkut. Di dalam kaldera terdapat formasi batuan buku yang dibagi menjadi dua, yaitu formasi pra-kaldera dan post-kaldera. Lalu lapangan panas bumi Sibayak ini terletak di dalam kaldera Singkut yang memiliki struktur geologi yang mengarah ke tenggara sampai barat laut sejajar dengan sesar Sumatera dan berfungsi sebagai outflow untuk arah tenggara. Namun sebaliknya, sesar ini terputus oleh sesar yang bergerak dari barat daya ke timur laut yang memisahkan Gunung Pintau dan Gunung Sibayak, dan sejajar dengan kelurusan yang berfungsi sebagai outflow dari arah timur laut. Nah, setelah kita mengetahui kondisi geologi dari lapangan Sibayak itu sendiri, selanjutnya kita melakukan tahap pengembangan lapangan pada panas bumi daerah Sibayak. Ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada tahap eksplorasi. Awalnya itu kita melakukan pengumpulan data geologi, data geokimia, dan geofisika untuk mengidentifikasi potensi sumber panas bumi di lapangan Sibayak. Nah, lapangan Sibayak ini sendiri mulai dikenal memiliki potensi panas bumi sejak tahun 1970-an. Yang selanjutnya itu pengoboran eksplorasi. Sumur-sumur eksplorasi dibor untuk menilai cadangan uap panas bumi. Di lapangan Sibayak, pengoboran dilakukan pada tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Selanjutnya, tahap yang kedua itu studi kelayakan lapangan panas bumi ini. Setelah dilakukan eksplorasi, dilakukan studi teknis dan ekonomis untuk menentukan apakah lapangan ini layak untuk dikembangkan secara komersial. Studi ini mencakup analisis cadangan panas bumi, teknologi yang akan digunakan, serta dampak lingkungan yang akan terjadi untuk keberlanjutannya. Nah, yang ketiga itu pengoboran pengembangan. Pada lapangan panas bumi Sibayak ini, beberapa sumur telah dibor untuk mendukung operasional pengembangan listrik. Yang selanjutnya, yang keempat, tahap pembangunan infrastruktur, meliputi fasilitas pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP, pipa uap, dan sistem penyaluran listrik. PLTP di daerah Sibayak ini memiliki kapasitas sekitar 12 MW yang dikelola oleh PT PLN Geothermal. Yang kelima itu operasi dan pemeliharaan di daerah lapangan Sibayak.
Setelah pembangkit listrik mulai beroperasi, tahap ini melibatkan pemeliharaan sumber produksi, fasilitas pembangkit, dan sistem distribusi. Pemantauan terus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan operasi dan menjaga cadangan panas bumi. Yang keenam, pengembangan lanjutan. Untuk tahap pengembangan lanjutan ini sendiri diperlukan rencana untuk memperluas kapasitas pembangkit melalui eksplorasi dan pengembangan lebih lanjut. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Nah, ini merupakan gambar dari pengambilan data menggunakan data geologi, data geofisika. Ini merupakan data struktur penampang, dan ini merupakan data geofisika menggunakan anomali gaya gravitasi. Oke, berikut kita masuk kepada studi khusus. Next, berikut dan tujuan studinya ada dua. Yang pertama itu menjelaskan model dari 3D yang menggambarkan sistem panas bumi di lapangan Sibayak dalam kondisi natural. Terus yang kedua ada inversi model dengan iTouch2 pada data sumur. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah berupa data geologi, data geokimia, data geofisika, dan juga data sumur bor. Data geologi yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama formasi batuan sedimen yang berada pada lapisan bawah, serta batuan beku yang melapisi batuan sedimen secara unconformity. Data sumur menunjukkan keberadaan lapisan ini pada kedalaman sekitar 1150 meter dari permukaan. Kemudian data geologi yang kedua itu berupa struktur geologi pada lapangan panas bumi Sibayak yang terdapat di dalam kaldera singkut mengarah ke tenggara barat laut yang sejajar dengan sesar Sumatera. Kemudian ada karakteristik lapisan tanah di area penelitian. Yang kedua itu data geofisika, di mana data geofisika ini menggunakan data magnetotelurik atau MT dan data anomali gravitasi yang menunjukkan adanya zona resistivitas yang rendah yang mengindikasikan keberadaan clay cap pada elevasi 1.500 meter sampai 0 meter. Zona reservoir diindikasikan dengan adanya zona resistivitas menengah yang ditunjukkan dengan warna hijau yang berada pada elevasi 200 meter sampai 1.000 meter sampai minus 1.000 meter. Kemudian, dari data gravitasi terdapat anomali gravitasi rendah yang mengindikasikan adanya zona dengan permeabilitas tinggi karena struktur patahan pada zona tersebut. Letak zona dengan permeabilitas tinggi ini bersesuaian dengan data MT yang diduga merupakan zona reservoir. Kemudian yang ketiga itu berupa data geokimia, di mana analisis sampel fluida dari manifestasi permukaan seperti mata air panas dan fumarol untuk memahami komposisi kimia dan asal-usul fluida panas bumi. Dan yang terakhir, pada penelitian ini adalah menggunakan data sumur bor, di mana informasi dari sumur-sumur yang telah dibor termasuk profil suhu dan tekanan yang digunakan untuk memvalidasi model kondisi alam dari sistem panas bumi. Kemudian ini merupakan diagram alur penelitian, di mana yang pertama adalah melakukan pekajian data, di mana data geologi, geokimia, dan geofisika dianalisis untuk diintegrasikan dengan data sumur. Kemudian data geologi dan data kimia digunakan sebagai referensi jenis material. Sementara itu, data geofisika membantu memahami persebaran batuan melalui kontras densitas untuk memperkirakan nilai permeabilitas. Yang kedua itu pembuatan model konseptual berdasarkan data yang telah terintegrasi tadi, dibuat model konseptual untuk menentukan wilayah yang akan dimodelkan, yaitu zona reservoir tempat dinamisasi parameter fisik yang terjadi selama produksi. Ini merupakan model konseptual panas bumi lapangan Sibayak. Selanjutnya adalah dengan pemodelan forward, di mana pemodelan forward ini dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama itu dengan pembuatan grid. Grid ini dibuat menggunakan fitur Meshmatter pada software Touch2. Kemudian, yang kedua itu melakukan input parameter. Parameter yang dimasukkan meliputi geometri, kondisi batas, parameter formasi, sink and source, dan juga kondisi awalnya. Yang ketiga yaitu simulasi. Setelah parameter dimasukkan, simulasi dijalankan untuk menghasilkan perubahan temperatur dan tekanan. Hasil simulasi ini nantinya dibandingkan dengan data sumur dari pengeboran. Jika hasil simulasinya selesai, kondisi natural stage-nya dinyatakan tercapai. Namun, jika tidak, parameter material pada blok grid disesuaikan kembali dan disimulasi ulang hingga tercapai kondisi yang diinginkan. Kemudian, metode yang terakhir yang dilakukan adalah inversi dengan iTouch2. Inversi dengan iTouch2 ini dilakukan yaitu dengan menginput parameter dan hasil dari simulasi forward yang digunakan untuk menjalankan proses inversi, yang dimana proses ini melibatkan iterasi hingga model mencapai kriteria konvergensi, menghasilkan estimasi terbaik yang mempresentasikan kondisi natural stage maksimal di lapangan. Metodologi ini dilakukan secara berulang untuk memastikan hasil simulasi mendekati kondisi sebenarnya di lapangan. Berikut hasil studi dari lapangan panas bumi daerah Sibayak. Yang pertama ada distribusi batuan.
Berdasarkan data geologi, geofisika, dan geokimia sumur, dan hasil pemodelan telah dibuat menjadi 3 dimensi yang menggambarkan sistem panas bumi di lapangan Sibayak. Hasil inversi menunjukkan dalam kaldera rim terdapat batuan berstruktur dengan permeabilitas yang tinggi dan berfungsi sebagai reservoir panas bumi dan terletak di bawah Gunung Pintau, Gunung Sibayak. Lapisan clay cap di atas reservoir panas bumi berupa batuan alterasi dengan permeabilitas rendah dari 7,0 kali 10 pangkat minus 19 meter kuadrat menjadi 2,2 kali 10 pangkat minus 18 meter kuadrat. Berikut merupakan hasil inversinya, dan lapisan ini memiliki tebal 1,0 km dengan elevasi 1.500 sampai 0 meter dan sebagian tersingkap di sekitaran Gunung Sibayak dan Pintau. Di bawahnya ada batuan densifikasi dengan permeabilitas rendah yaitu 4,6 kali 10 pangkat minus 18 meter kuadrat, itu hasil inversinya. Dan batuan medium sebagai zona recharge dengan permeabilitas tinggi yaitu 1,0 kali 10 pangkat minus 13 meter kuadrat, itu hasil inversinya. Kemudian batuan medium ini berada di kedalaman 3.000 sampai 4.000 meter dekat sumber panas dengan entalpi 1.561 kJ per kilogramnya. Aliran masanya 56 kg per sekon. Pasrak dibagi menjadi vulkanik 1, vulkanik 2, vulkanik 3 dengan permeabilitas berbeda-beda sesuai peran sebagai jalur recharge-nya. Kedua, ada distribusi temperatur dan aliran fluida. Distribusi batuan mengakibatkan adanya distribusi temperatur pada sistem panas bumi lapangan Sibayak. Dengan pusat panas berada di bawah Gunung Pintau dan Gunung Sibayak yang mencapai suhu maksimum yaitu 341 derajat Celcius. Temperatur menurun ke arah tenggara dan timur laut. Pola aliran fluida terbagi menjadi 3, yaitu upflow, outflow, dan recharge. Zona upflow berada di bawah Gunung Pintau dan Sibayak, ditandai dengan keberadaan Fumarole. Zona outflow mengarah ke tenggara dan timur laut yang ditandai dengan adanya hot spring. Sementara itu, zona recharge berasal dari arah barat daya dan barat laut. Ini dari tenggara ke barat laut dan ini dari timur laut sampai ke barat daya. Berikut yang ketiga yaitu kesesuaian kurva temperatur hasil simulasi dan data sumur. Pemodelan TAF2 dan ITAF2 di lapangan panas bumi Sibayak menunjukkan hasil ITAF2 lebih sesuai dengan data sumur. 4 sumur well 1, 6, 7, 8 memiliki kesesuaian yang sangat baik dengan temperatur dasar rata-rata 250 derajat Celcius. Meski well 1 sedikit berbeda akibat zona outflow di elevasi 1100 meter, pada well 3 dan well 4 ITAF2 meningkatkan kesesuaian kurva, khususnya pada detail perubahan temperatur. Sumur well 2 dan well 10 cocok di zona dangkal, sedangkan well 5 dan well 9 di zona dalam. Ketidaksesuaian pada sumur tertentu terkait parameter awal yang kurang tepat atau gas non-konvensional atau NCG. Sumur well dan well 10, well 2 dan well 10 direkomendasikan untuk reinjeksi, sementara well 5 berpotensi menghasilkan daya terbesar dengan temperatur maksimum 320 derajat Celcius. Baik, berikut merupakan grafik dari lapangan panas bumi di Sibayak yang kami analisis yang menunjukkan untuk perbandingan elevasi dan temperatur pada TAF2 yang berwarna merah dan ITAF2 yang berwarna hijau. Pada sumur well 1, 3, 2, 5, 9, 10, well 6, 7, 8 diwakilkan oleh well 1 dan well 3, 4 diwakilkan oleh well 3. Berikut merupakan kesimpulan dari analisis kami terhadap paper yang membahas tentang lapangan panas bumi di Sibayak. Yang pertama itu model 3D yang dihasilkan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sistem panas bumi di lapangan Sibayak dalam kondisi natural. Lalu model ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan pengembangan lapangan panas bumi di masa depan. Contohnya seperti penentuan lokasi untuk pengukuran sumur baru dan optimasi produksi. Lalu yang kedua yaitu menginversi model dengan ITAF2 pada sumur dapat membantu dalam menentukan lokasi pengukuran sumur baru dan juga optimasi produksi. Lalu memungkinkan pengelolaan sumber daya panas bumi lebih efisien. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian, terima kasih.